Ibu dan Bapak Guru hebat, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk lebih mengenal mengenai coaching untuk supervisi akademik. Seperti apa langkahnya? Pertama, coaching untuk supervisi akademik akan diawali oleh percakapan pra-observasi, di mana coach nantinya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan perencanaan dan tujuan coachee untuk melakukan pembelajaran. Tahap kedua adalah proses supervisi akademik, di mana coachee akan diobservasi oleh coach di dalam kelas sesuai dengan tujuan yang ingin dikembangkannya. Dalam bagian ini, coach akan fokus terhadap pengembangan atau perbaikan yang akan dilakukan oleh coachee. Dan di tahap ketiga, percakapan pasca observasi. Di sini coach akan menanyakan pencapaian, kekurangan, kelebihan serta rencana tindak lanjut dari coachee berdasarkan hasil pengembangan atau perbaikan dari pembelajaran yang telah dilaksanakannya pada proses observasi atau supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Saya Zezetina, guru CGP angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademis untuk coaching bersama Bu Leli di sebelah saya. Bu Leli, apa kabar? Baik, Bu Zia. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu ya, Bu ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Effendi, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Surade. Terima kasih, Bu. Gimana rencana untuk pembelajaran minggu depan ya? Oke. Mau di kelas berapa, Bu, jadinya? Jadi rencananya pelaksanaan pembelajaran itu di kelas 10 S1, Bu Zia. Oh, ya boleh. Nanti berarti saya boleh ya untuk melaksanakan supervisi bersama Boleh, Ibu. silakan. Oke, sebelum nanti kita melaksanakan supervisi, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu ya, Bu. Oke, yang pertama nih, Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat itu apa? Jadi tujuan pembelajaran dari modul yang saya buat ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa ya di dalam materi jaring-jaring makanan dengan menggunakan model PJBL. PJBL. Ya. Kompetensi apa, Bu, tadi yang ingin ditingkatkannya apa saja? Kompetensi yang akan ditingkatkan yaitu adalah yang pertama dapat memahami pentingnya kelestarian lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekosistem melalui materi jaring-jaring makanan. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami interaksi berbagai macam makhluk hidup dalam berbagai ekosistem serta memahami dampak yang diakibatkan jika salah satu komponennya terganggu kelestariannya. Oke. Nah, Bu, untuk mencapai penguasaan kompetensi pada siswa ini, strategi apa yang paling Ibu utamakan untuk Ibu terapkan kepada siswa dalam PJBL? Kebetulan PJBL yang saya buat ini kan membuat yang berbasis STEM ya. Ya. Gitu. Jadi sintaknya mungkin sedikit berbeda dengan PJBL yang biasa dan saya juga mencari yang bisa dilaksanakan satu kali pertemuan. Ya, tapi kalau melihat langkahnya masih tetap menerapkan yang langkah-langkah yang saintifik gitu ya. Terus tentunya dengan diferensiasinya juga diperhatikan. Wah, itu bagus, Bu, ada diferensiasinya ya, dan STEM juga. Ibu menggunakan diferensiasi dalam apa saja nih yang didiferensiasikan? Oke, jadi yang saya diferensiasikan itu yang pertama mungkin terkait konten, karena ekosistem yang mereka amati itu berbeda-beda. Jadi ada 6 kelompok nantinya dengan 6 jenis ekosistem juga. Kemudian juga prosesnya, nanti anak diperbolehkan memilih produk apa yang akan mereka buat gitu. Jadi kalau mungkin pegangan saya sih anak nanti diarahkan untuk membuat infografis salah satunya. Untuk yang kinestetik khusus mereka membuat diorama. Tapi nanti dikembalikan ke siswa lagi pilihan mereka-nya. Bagus banget. Semoga nanti bisa dengan lancar dilaksanakan ya, Bu ya. Amin. Itu rencananya Ibu dilaksanakan hari apa? Saya rencananya hari Senin. Hari Senin. Ya, nanti saya ikut ke kelas Ibu ya. Boleh, silakan Terima kasih Ibu. banyak. Nah, Bu, kira-kira nih dari yang sudah Ibu rencanakan, kemudian juga tadi kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai, kira-kira selain bisa diterapkan di dalam mata pelajaran biologi, Ibu bisa menerapkan ini atau bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain atau tidak nih, Bu, kira-kira?
Sepertinya bisa, karena nanti anak itu juga harus membuat infografis ya. Saya pikir ini akan bagus juga kalau dikolaborasikan dengan guru bahasa Indonesia. Karena mengamati ekosistem mungkin juga akan bagus kalau dikolaborasikan dengan guru geografi ya Bu ya. Ya, oke kalau begitu semoga nanti lancar ya Bu ya. Nanti Terima kita kasih banyak. ketemu lagi. Terima kasih banget. Bruh. Ya Bu Leli, alhamdulillah ya kemarin kita sudah melaksanakan, saya sudah observasi bagaimana Ibu mengajar. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil kemarin observasi yang sudah kita lakukan bersama. Yang pertama ya Bu Leli, bagaimana menurut Ibu setelah kemarin menyajikan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan? Kalau terkait tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah tercapai. Hanya mungkin dalam pelaksanaan ada beberapa yang masih harus diperbaiki. Oh, oke. Untuk tujuannya boleh mungkin Bu diulang kemarin itu apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang kemarin itu adalah supaya siswa dapat memahami mengenai ekosistem. Oh, ya, ekosistem dengan menggunakan metode yang Canva, Oh iya. ya diorama, sama benar. montase. Oke, kemarin itu Ibu menyampaikan bahwa akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, betul. Apakah proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu rancang? Ya, alhamdulillah sudah Ibu. Jadi pada tahap diferensiasinya mungkin dari mulai proses produk yang dihasilkan sama satu lagi teh konten ya, Ya. itu alhamdulillah sudah terlaksana diferensiasinya. Yang itu ya yang dengan diorama Iya, tadi ya? diorama dengan montase. Montase ya. Nah, Ibu, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya sebetulnya lega ya, apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik, meskipun mungkin dalam manajemen waktu itu masih perlu perbaikan. Oh, manajemen waktu. Iya. Baik kalau begitu. Kira-kira apa sih, masih ada kesulitan apa dari siswa? Apakah masih ada gitu kesulitan yang Ibu temukan dari Iya. segi siswa? Terutama dalam masalah produk ya Ibu, ketika saya berusaha menyesuaikan dengan diferensiasi itu, kemarin yang saya bedakan itu kan dari minat belajarnya. Belajar. Gaya belajar ya kalau tidak salah. Nah di situ ketika saya memberikan menugaskan produk yang berbeda, itu anak-anak ada beberapa yang minta, Bu ganti deh produknya, jangan ini gitu. Padahal itu sudah disesuaikan sebelumnya dan itu pun juga jadi pilihan mereka gitu.
Nah, bagaimana Ibu menghadapi hal tersebut? Apakah menyerahkan kepada siswa atau tetap dengan keputusan di awal, kesepakatan di awal? Ya, pada akhirnya ya karena mungkin siswa juga butuh kebebasan dan juga harus mampu mengukur kemampuan mereka, jadi saya serahkan ke mereka. Jadi yang kemarin yang montase itu memang agak sedikit beda dari konsep, cuman ya karena anak mampunya sampai segitu, saya persilahkan saja. Gitu. Berarti sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Betul. Ya Bu ya? Ya, oke kalau begitu. Ini menurut Ibu dari kesulitan tadi yang dihadapi, apakah Ibu sudah menemukan kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan pada pembelajaran yang sama selanjutnya? Jadi kemarin itu memang dalam tema yang disampaikan itu kan saya buat 6 kelompok ya, 6 kelompok karena berharap satu kelompok itu jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi dibikin kelompok kecil sehingga temanya jadi 6. Nah mungkin untuk kelas yang selanjutnya saya akan kerucutkan jadi 3 saja gitu. Jadi biasanya kan memang kesulitan itu ada di bagian presentasi. Iya. Nanti mungkin bisa 3 kelompok presentasi, 3 yang menyanggah gitu ya, jadi tidak dipaksakan tampil semua. Dari yang kemarin ditemukan Bu, ada berapa gaya belajar yang ditemukan? Kebetulan dari hasil tes kemarin, kebanyakan anak-anak itu punya 2 gaya belajar ya. Ada yang auditory visual, ada yang visual saja, dan ada yang kinestetik. Oh, jadi 3 lah ya? Ya 3, tapi ya. Berarti nanti Ibu membentuk kelompoknya berdasarkan ini? Iya, gaya belajar. Gaya belajar, oke kalau begitu. Nah, mungkin itu terima kasih ya tadi sudah ada beberapa yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya sudah tercapai meskipun ada penyesuaian ya Bu ya, di dalam pencapaian pembuatan produk. Betul. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas tersebut. Mungkin di kelas lain mungkin akan berbeda ya Bu ya. Kemudian tadi ada beberapa hal yang menurut Ibu harus diperbaiki, salah satunya di dalam manajemen waktu. Iya. Ya. Baik kalau begitu, nah boleh Bu disampaikan mungkin kepada saya, mungkin Ibu sudah membuat rencana tindak lanjut, ya boleh kira-kira apa saja rencana tindak lanjut? Kalau berdasarkan RPP yang saya buat kemarin, mungkin untuk bagian pendahuluan itu sudah terlaksana dengan baik dan saya pikir anak pun juga termotivasi dengan menggunakan teknik yang kemarin. Hanya di dalam kegiatan inti seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin pembagian kelompok itu akan saya buat. Ini hanya jika gaya belajarnya sama ya Bu ya di kelas yang lain. Kalau berbeda mungkin berubah lagi gitu. Tapi dengan melihat gaya belajar yang sama untuk kelas yang lain, mungkin tadi temanya akan saya buat 3. Demikian juga untuk produk mungkin bisa 2 kelompok 1 produk gitu. Jadi nanti presentasinya diwakili oleh kelompok yang satu. Nah, ya seperti itu. Itu jadi perbaikannya ya Bu ya untuk di pembelajaran selanjutnya. Betul. Baik kalau begitu terima kasih Ibu. Boleh mungkin memberikan satu kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu. Jadi refleksi itu gitu ya Bu ya, itu tuh penting tapi memang kadang terlupakan untuk dilakukan. Kadang kita pertimbangan ada kelas yang ini mah beda sama kelas yang tadi sehingga refleksi itu terlewat. Padahal baik oleh diri sendiri maupun rekan sejawat, menurut saya memang refleksi itu penting dilakukan. Kalau begitu, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi perbaikan ya untuk kita berdua. Amin. Ya. Terima kasih banyak waktunya Bu Leli. Sama-sama, Ibu. Nanti kalau kita masuk kelas lagi mungkin nanti bisa gantian saya yang Tentu, di coachingnya Bu ya. Terima kasih ya Bu Leli. Kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi kapan nih setelah Bu Leli udah melaksanakan di kelas lain mungkin? Ya karena sekarang terganggu dengan ujian ya dan PTS, mungkin nanti setelah PTS Ibu sekitar bulan April ya. Oh boleh. Bulan Nanti puasa. kita janjian lagi ya Bu ya. Ya terima Iya. kasih.